Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillah, salatan wassalaman ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala man sahibah wa tabi'ah hudah, amma ba'd. Yang kami hormati para kiai, para ulama, Kiai Nurul Huda Jazuli, segenap zuriyah Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Jazuli, Bapak Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin yang saya hormati, Kiai Haji Said Akil, Kiai Haji Kafabi, Gus Abdul Muhaimin yang saya hormati, Bapak Kapolda yang saya hormati, segenap para alumni, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kiai Haji Jazuli, saya tadi tanya pada Kiai Huda, Kiai Haji Jazuli itu sepuh al-mu'ammar, yuswanipun panjang, ngendikanipun Kiai Huda. Menurut Kiai Haji Baidawi, Mbah Baidawi Lasem, dulu pernah dawuh ke bapak saya pada zaman Belanda. Mungkin Yai Huda belum mondok di Lasem. Mbah Baidawi pernah dawuh ke bapak saya, banyak orang alim yang mengaji pada Kiai Jazuli. Memang Kediri ini dikelilingi para ulama aulia ulama, dan luar biasa dengan berbagai keahlian yang saling menyempurnakan. Dalam penelitian pertama saya ambil dari As-Sirah An-Nabawiyah, karya gurunya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, Abul Hasan Ali An-Nadwi, ulama India dari Lucknow. Beliau menulis dalam kitabnya As-Sirah An-Nabawiyah tentang sebelum wafatnya Rasulullah SAW, terakhir melihat para sahabat, terakhir. Bagaimana nanti ulama sebelum wafat terakhir melihat para santrinya. Rasulullah pada hari Senin subuh membuka korden, membuka satir, melihat para sahabat itu berjamaah. Itu hari terakhir wafat. Sahabat berjamaah diimami Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi membuka tabir itu bersenyum, gembira. Hanya beberapa jam meninggal dunia. Terakhir melihat akhirun nadrah. Bagaimana komentarnya Abul Hasan Ali An-Nadwi? Karena Nabi tersenyum melihat para santrinya terakhir itu masih berjamaah. Masih ada silah bidin wal ibadah. Masih ada hubungan agama dan ibadah.
produk crunchy potato twister. Isinya lebih banyak, lebih puas. Masih ada kekuatan akidah. Asmara ghursu da'watihi. Produktif hasil dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena melihat para santrinya yang terakhir dilihatnya masih ibadah, masih ilmu. Oleh karena itu ulama itu paling bahagia, kiai itu paling bahagia kalau melihat santrinya itu masih berpegang pada agama. Itu paling menggembirakan para kiainya. Al-Quran bicara tentang sejuknya mata, qurratu a'yun, itu 3 kali. Pertama, sejuknya mata istri dan keturunan. Keturunan dan istri dan keturunan yang menjadi qurrata a'yun, sejuknya mata. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Orang tua, suami memandang istrinya salihah, memandang anaknya itu alim, memandang anaknya itu tafaqquh fiddin, memandang anaknya hafal Al-Quran, memandang anaknya tekun ibadah, solih, itu sejuk matanya. Qurratu a'yun. Yang kedua yang disebut sejuk mata itu Musa secara pribadi. Qurratu ainin li walak. Ketika bayi Musa ditemukan oleh Fir'aun, istri Fir'aun mengatakan, bayi Musa ini qurratu ainin walak, li walak, sejuk mata bagi kami dan engkau Fir'aun. Yang ketiga adalah nikmat surga. Ma ukhfiya lahum min qurrati ayun. Sejuknya mata adalah nikmat surga. Jadi istri, keturunan yang salihah, kemudian Musa alaihi salam, kemudian nikmat surga. Nah, para ulama itu seperti Kiai Jazuli yang guru-guru beliau termasuk Kiai Dimyati dari Pondok Termas, beliau istifadah di sana. Dan Kiai Jazuli ini menariknya seperti perjalanan Syekh Nawawi. Karena dulu kedokteran ya Kiai ya. Kiai Jazuli ini sekolahnya kedokteran. Itu dulu seperti perjalanan Syekh Nawawi. Yang punya Arba'in Nawawi, Azkar Nawawi, Majmu', Sarah Muhaddab, Raudatul Talibin, At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, Tahdibul Asma' wal Lughah. Itu karya Nawawi. Itu dulu cita-citanya dokter. Syekh Nawawi itu cita-citanya dokter. Kemudian beliau belajar kitab Al-Qan fi Tib, buku kedokteran Ibnu Sina. Persis seperti perjalanannya Mbah Jazuli, Syekh Nawawi. Jadi Mbah Jazuli ini ibaratnya Imam Nawawi kedua. Imam Nawawinya Indonesia, perjalanannya persis. Kalau Syekh Nawawi cita-cita kedokteran, belajar Al-Qanun fi Tib Ibnu Sina, kemudian beliau merasakan gelap hatinya. Akhirnya beliau menjadi ulama. Kalau Mbah Jazuli, menurut biografi yang saya baca, pernah studi, belajar semacam kedokteran ya. Kedokteran di UI sekarang ya, di Jakarta. Berakhir Mbah Jazuli menjadi ulama. Persis Syekh Nawawinya Jawa.
Ini luar biasa. Nah, ada 3 hal. Bagaimana para ulama itu sejuk matanya memandang dirinya, memandang keturunannya, memandang para santrinya, memandang pada umat manusia. Pertama, ulama itu kiai tidak sempurna kalau tidak merasakan ujian. Jadi gelar itu ujian. Kita baca di dalam muqaddimah kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab karya Imam Haramain. Abdullah bin Yusuf itu Imam Haramain. Itu dulu bersama 400 ulama terancam. Jadi terancam di Iran. Beliau di Iran. Imam Haramain itu Khurasan, Nisabur, Iran. 400 ulama bersama Imam Haramain itu terancam, terintimidasi karena berariran ahli sunnah wal jamaah. Kemudian lari ke Makkah dan Madinah. Sampai di Makkah, di Madinah, Imam Haramain itu selalu mengimami sholat. Bersama 400 ulama itu yang terusir, yang terintimidasi dari Iran pada zaman itu. Akhirnya Imam Haramain di Makkah mengimami, di Madinah mengimami, maka disebut Imamul Haramain. Jadi kalau belum dapat ujian seperti itu, belum merasakan ulama yang luar biasa. Kiai Hasyim Asy'ari ujiannya berat. Kiai Abdul Karim Lirboyo, Mbah Bisri Samsuri, Kiai Jazuli pasti mendapatkan ujian yang berat. Maka para santri itu barokah kalau di rumah ada ujian. Kata Al-Ghazali, madrasatul mihnatun nisa madrasatul aulia. Sering dimarahi istri mudah menjadi wali. Itu Al-Ghazali. Mihnatun nisa madrasatul aulia. Diuji dengan marahnya istri. Umar bin Khattab tidak lolos dari kemarahan istri. Sibaweh kitabnya dibakar oleh istrinya. Al-Qadhi Iyad yang punya Asy-Syifa, kitab manuskripnya dibakar oleh istrinya. Maka lolos menjadi ulama. Jangan teruji kemudian malah judi online. Malah pinjaman online. Itu bukan ujian yang bagus. Jadi ujian yang bagus itu memang dialami oleh para ulama besar. Yang kedua, ulama menjadi hebat seperti Kiai Jazuli, itu yang kedua, itu cukup berat ya. Karena beliau mengedepankan Indomie, bukan goreng, bukan kuah. Baru, Indomie nyemek Bangladesh E. Bukan dari negara Bangladesh. Ini Bangladesh E. Kolaborasi viral bareng pelopor mie Bangladesh E. Lain pula cara masaknya. Di atas materi. Ada satu buku Kiai. Auladuna kaifa yahfadunal Qur'an. Anak-anak kita bagaimana bisa hafal Quran? Ada orang alim hafal Quran menyesal. Ada. Orang alim hafal Quran menyesal. Saya baca penyesalannya itu. La uridul Quran. Aku tidak suka Quran. Uridu villa. Aku kepingin punya villa. Uridu sayyarah. Aku kepingin punya mobil. Uridu masna'a. Aku kepingin punya pabrik. Itu orang alim. Dan hafal Quran. Apa yang terjadi? Orang alim ini tidur ya.
bermimpi membawa mushaf di dadanya, bermimpi. Tidak lama kemudian ada seorang laki-laki datang dalam mimpi mencabut mushaf itu. Itu dalam mimpi. Mushafnya orang alim tadi yang tidak suka Quran, kepingin punya villa, kepingin punya mobil mewah, mushaf yang di dadanya itu dicabut dalam mimpi. Begitu bangun tidur, satu ayat pun tidak ada yang ingat. Lupa semua. 30 juz lupa semua. Hati-hati. Maka kalau orang berilmu lebih suka duniawi, ilmunya berkurang. Al ilmu nurun, ilmunya menurun. Al ilmu nurun, ilmunya menurun. Itu fakta. Di dalam kitab Syu'abul Iman, karya Al-Baihaqi, orang hafal Quran, tentara mujahidin hafal Quran. Kemudian perang dengan Romawi, dia menjadi menantunya orang Romawi. Hafal Quran, alim. Begitu menjadi menantunya orang Romawi, dia murtad. Begitu dia murtad, 30 juz Al-Quran lupa semua, hanya satu ayat yang dia ingat. Rubama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Kepingin kembali Islam, nggak bisa-bisa kembali Islam. Astagfirullahaladzim. Ini karena apa? Godaan. Ada satu kitab tragedi cinta, karya Ibnu Jauzi, Dammul Hawa. Di situ banyak ada satu bab khusus cinta membawa pemurtatan. Bahaya sekali. Maka hati-hati. Ini yang pertama, yang kedua. Yang ketiga, ulama bisa hebat seperti Kiai Jazuli, Kiai Abdul Karim Lirboyo, Kiai Bisri Samsuri. Yang ketiga, tidak membanggakan ilmunya. Kita tahu siapa Ar-Razi. Paman kami Pak Said Akil, ahli dalam bidang teologi, ahli dalam bidang filsafat, ahli dalam bidang mantik. Beliau masih manggil saya Pak Ade sebetulnya. Kalau ke Pak Said, kalau dengan Mas Boyamin apa? Pak Le atau Dek? Dek ya? Tadi ya. Kalau Kang Salam itu kakak saya. Pak Gus Salam itu kakak saya, kakak sepupu. Nah, yang ketiga, kita jangan bangga dengan ilmu. Imam Razi itu menulis tafsir Mafathul Ghaib, Al-Matalibul Aliyah, Al-Mahsul fi Ilmi Usul, dan banyak sekali karya beliau, belum kedokterannya, Al-Firasah. Terakhir menjelang wafat, saya baca wasiat menjelang wafat, ditulis oleh penulis Mesir Ahmad Amin yang punya karya Fajrul Islam, Duhal Islam, Duhrul Islam. Ada kitab Fajrul Islam, Duhal Islam, Duhrul Islam. Di dalam kitab Duhrul Islam dijelaskan penyesalan Ar-Razi. Saya menyesal kalau diucapkan begitu. Ternyata setelah saya mempelajari banyak ilmu, at-turuq al-kalamiyah, berbagai aliran-aliran teologi, wal manahij al-falsafiyah, metode-metode filsafat sekian banyak aku pelajari, tidak ada yang mengimbangi satu faidah yang aku temukan dalam Al-Quran. Tidak ada. Itu pengakuannya orang yang sudah jadi. Ar-Razi, tidak aku temukan nikmat faidah seperti yang aku temukan dalam Al-Quran. Sudahlah, imanlah kepada Allah, menerima apa yang didawuhkan para masyayikh ahli sunnah wal jamaah.
pelihara dengan baik. Tauhid kita dipelihara dengan baik. Fikih kita dipelihara dengan baik. Jangan fikihnya Syafi'i, kalau begitu jadi travel umrah, jadi mazhab lain. Karena travel umrah banyak darurat. Banyak jamaah haji darurat. Begitu dia pembimbing travel, itu bisa berubah-ubah. Pagi Maliki, siang Syafi'i, sore Hambali, karena jamaahnya berbeda-beda. Saya pernah tuh ketemu dengan Ustadz mengajar Fathul Mu'in. Dia mengunjung praktek manasik haji jam tertentu yang dilarang. Begitu malamnya ketemu saya di Mina, dipraktekkan sendiri. Duh, Pak Ustadz, tadi pagi jenengan cerita itu tidak boleh. Kok sekarang dipraktekkan? Lah gimana Kiai? Saya sudah dibayar. Kalian dibayar oleh jamaahnya. Nah, berarti ini yang namanya apa ya? Namanya thariqahnya beda. Oleh karena itu pertahankan, jangan bangga dengan ilmu. Yang terakhir, kenapa ulama menjadi hebat? Seperti para ulama-ulama pendahulu kita. Karena istiqomah di dalam marwah keulamaannya. Dijaga betul. Marwah keulamaannya dijaga betul, kezuhudannya, kewiraiannya. Kita nggak mampu niru ilmunya, nggak mampu, ikhlasnya nggak mampu, keikhlasannya, kekhusyuannya dijaga semua. Maka yang terakhir kami sampaikan bahwa ada satu hadis yang dhaif, hadis dhaif, lemah. Tapi itu fakta. Ashadun nas fil alim, orang yang paling gak suka ngaji pada orang alim, ahluhu, keluarganya sendiri. Wajironuhu, tetangganya sendiri. Jadi guru madrasah itu paling sulit anaknya mau madrasah. Awal-awal gue beli smartwatch, waktu berat badan masih 140-150 itu, ini lagi duduk kayak begini. Anaknya mau madrasah. Guru madrasah bisa ngajar anak-anak yatim. Tapi anaknya sendiri itu belum tentu mau madrasah. Guru ngaji kitab itu bisa ngajar orang lain. Belum tentu anaknya mau ngaji. Azhadun nas fil alim ahluhu wajiranuhu. Hadis Jami'us Shaghir karya As-Suyuti, dhaif hadisnya tapi fakta. Yang terakhir terus ini yang terakhir betul-betul akhir ini ya. Karena masih ada dawuh dari Pak Kiai Haji Said Akil, yaitu yang kelima berarti ini ya. Ulama bisa hebat itu karena dia bukan hanya memikirkan diri sendiri, atau dalam istilah psikologinya altruisme. Kalau Al-Qur'annya wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah, yaitu mementingkan orang lain daripada dirinya. Begitu. Mbah Mahfud Termas, kakak kandung gurunya Mbah Jazuli. Mbah Jazuli ini muridnya Mbah Dim. Kakak kandungnya namanya Mbah Mahfud. Makhtutotnya saya simpen, Gus Muhaimin. Karya-karya saya Mahfud itu tempat nyimpennya di rumah kami dan di Betengan, termasuk Manhajud Dawi Nadhar di rumah kami, Sarah Nadam Jamu Jame' di rumah kami, Nailul Ma'mul, Hasyiah Ghiyatul Busul itu juga manuskripnya di rumah kami. Jadi memang nyimpan manuskrip di rumah kami, makhtutotnya. Beliau pernah bilang, nyuwun sewu, tapi ini rahasia sekali. Tapi terpaksa saya sampaikan. Ini saya Mahfud. Waktu itu Mbah Gus Muhaimin, Mbah saya, Mbah Wahab,
Mbah Dahlan waktu Congol sama Prof Adnan Solo, Rektor YIN pertama Jogja, masih ngaji bersama. Syekh Mahfud dawuh di depan para santri, padahal santri itu alim-alim semua. Mbah Hasim sampun kondur, sampun boyong. Mbah Bisi ada. Mbah Abdul Karim, Mbah Manat sampun jengkar, kondur saking Mekah. Tapi ulama-ulama masih banyak. Itu Mbah Mahfud bilang gini, tapi ini fakta, karena saya dapat berita ini dari abah saya, dari Mbah Hasim Asy'ari, dari Mbah Khalil. Kakek saya juga 18 tahun mengaji di Syekh Mahfud. Jadi tahu persis. Syekh Mahfud bilang begini, nangis kita kalau tahu. Khalil, Adnan, Abdul Wahab, Mbah Bisri, kok gak koyok zaman kakak-kakakmu. Kakak-kakakmu generasi yang luwih hebat. Disebutkan 2. Adikku Dimyati karo telu. Hashim, Mbah Hasim Asy'ari, karo Abdul Karim, Mbah Manap. Disebut. Itu generasinya lebih hebat. Mbah Hasim, Mbah Dim, terus Kiai Abdul Karim, adik kelasnya ada Mbah Khalil, ada Mbah Maksum, ada Mbah Bisri, ada Mbah Baidawi, kemudian Mbah Abdul Muhaimin, tapi lebih muda. Kiai Abdul Muhaimin lebih muda. Itu ulama masih hebat semua. Ikhlas semua, hebat semua, wirai semua, dekat Allah semua, muqarrabin semua. Syekh Mahfud sudah mengkapling grade 1, grade 2. Nah terus kita bayangkan, kita ini grade berapa? Generasi kita ini KW berapa? Kan jauh. Jauh sekali. Kemudian tahun 90, kami diutus Mbah Sa'al Mahfud, Kiai Sa'al Mahfud. Tahun 90 saya masih kecil, masih remaja. SMA misalnya, sekolah SMA kelas 2. Mbah Sa'al Mahfud sudah roh Islam belum ya Pak Said? Mbah Sa'al tahun 90? Belum? Sudah ya? Belum roh Islam. Mbah Sa'al Mahfud itu adik kandung ibu saya, mengutus saya membawa surat ke Syekh Yasin Mekah tahun 90. Suratnya saya nggak tahu isinya. Saya disuruh, iki gawa yum suratnya. Saya bawa ke Mekah tahun 90. Persis peristiwa terowongan Mina. Sampai di sana Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani uzur kesehatan, opnam. Ulama besar Indonesia yang maha gurunya bangsa Indonesia. Begitu kondur dari rumah sakit, saya cepat-cepat ke sana. Didahului Mbah Hamid Baidawi, Kiai. Jadi Mbah Hamid Baidawi lebih awal sowan. Terus kami didahului Mbah Hamid, kowe ndak gekiswan, yum. Karena Mbah Hamid, Bunyai Khairiyah, Mbak Yunya Mbah Hamid, kami itu bareng. Tahun 90 bareng. Bareng di pergi hajinya bareng. Mbah Hamid Morospannya Gus Kausar. Nah, sampai di sana saya Yasin nih, saya lihat sendiri. Surat itu saya sampaikan. Tapi maksudnya kisah itu ada catatan. Nageh manuskrip sama abah saya. Karena ada manuskrip yang dipinjam saya Yasin dari rumah kami belum dikembalikan sampai sekarang. Nah, sampai sekarang. Nah, akhirnya manuskripnya saya Mahfud Termas. Nah, begitu sampai saya enggak boten kewetu badhe nageh karena saya Yasin sudah sepuh, gang seminggu meninggal dunia.
Apa yang saya lihat Syekh Yasin di ruang kerjanya. Terakhir kitab bacaan Syekh Yasin. Itu kan kita harus tahu. Syekh Yasin terakhir bacaannya apa? Seperti Rasulullah SAW terakhir memandang para santrinya. Syekh Yasin terakhir bacaannya itu di ruangnya itu tidak ada kitab-kitab lain. Hanya Musnadul Firdaus Lid-Dailami. Sebuah kitab hadis kumpulan Imam Dailami namanya Surga Firdaus. Subhanallah. Syekh Yasin terakhir menjelang wafat di ruang bacaannya satu kitab yang berjudul Surga Firdaus. Ini ulama. Jadi terakhirnya apa? Maka semoga kita husnul khotimah. Semoga kita terakhir masih berpegang pada Islam kita, iman kita, ihsan kita, akidah ahli sunnah kita. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau panjang-panjang nanti pidatonya makruh. Nah, pidato panjang itu makruh, bukan ledoh. Ya. Gak ada kitabnya itu ya. Cukup dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.